Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang terhormat Abah Haji Aceh, Abah Haji Iso, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah yang saya hormati, juga tidak lupa kepada guru kita semua, Guru Ustadz Jaja Zakaria Al-Ansori yang saya muliakan, juga saya hormati. Kita doakan beliau dan sekeluarga besar Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah semoga tetap dipanjangkan umurnya, amin. Sehat badannya, dilapangkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala mara bahaya dan tipu daya. Serta kita doakan semoga hajat-hajat beliau semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Pertama-tama teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya akan sampaikan. Dengan itu mohon disimak baik-baik tentang mudik ke kampung halaman pada kondisi seperti ini. Izinkan saya menyampaikan materi dari saya sedikit. Sebelum masuk ke materi, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada tabi'in tabi'atnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir dari beliau kelak, amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan saya kali ini, izinkan saya membuka materi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang atau terkait dengan mudik dalam kondisi seperti ini, Ramadan kali ini, tepatnya tahun 1441 Hijriah yang telah kita tunaikan sekarang atau sedang kita laksanakan ibadah di bulan Ramadan, yaitu ibadah syiyam. Teman-teman, marilah kita muhasabah sebentar. Untuk apa kita di bulan Ramadan berpuasa, beribadah, melainkan dengan tujuan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah teman-teman, izinkan saya mengeluarkan atau membacakan sebuah dalil sedikit tentang mengenai mudik. Adapun mudik atau mudik Idul Fitri, yaitu kita membahas dulu dari kata Idul Fitri, yaitu Idul Fitri mengandung dua kata, yang satu Idul dan yang kedua yaitu Fitr. Adapun yang pertama, kata Id berasal dari fi'il madhi yaitu ada, yang berarti kembali. Nah, berhubungan terkait dengan tema ceramah yang saya sampaikan sekarang, yaitu berkenaan dengan mudik. Untuk itu teman-teman, kata ada di sini berarti maknanya kembali.
bisa dibuka dalam Quran surat Al-Qasas ayat 85. Izinkan saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Itu tempat kembali. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Ayat ini teman-teman berhubungan atau terkait dengan hijrah Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat firman-Nya untuk kembali ke kota Mekah, untuk menaklukkan kota Mekah. Dapat disambung dalam Quran ayat surat Al-Fatah surat ke-48 ayat pertama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika shiratan mustaqima. Dan bisa disambung lagi dengan surat An-Nasr ayat surat ke-110 yang berfirman di situ, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketiga surat ini teman-teman berhubungan dengan kejadian, yaitu kembalinya Rasulullah SAW dari Madinah ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah yang sudah dikuasai oleh kaum kafirin dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut pada masa haji. Nah teman-teman, dari kata ma'in di sana bisa berarti kembali, tempat kembali. Dengan itu kata yang pertama bisa berarti Id itu ma'id, tempat adanya itu ma'id, tempat kembali. Teman-teman, adapun kata yang kedua yaitu fitri, bisa ditulis yaitu fa, po dan ro, dan bisa ditambah atau fitrah. Artinya kita ke kata pertama dulu, fitrun bisa bermakna yaitu fitrun. Ada dua makna, yaitu yang pertama bisa fatara yafturu atau aftara yaftiru, yang kedua bisa bermakna fitrah. Dalilnya Quran surat fitrah, yang fitrah dalilnya Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 30 itu yang berbunyi faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahan nasa 'alaiha. Nah, fitrah bisa bermakna suci atau sifat mendekat dengan bersyariat, dengan mengerjakan nilai-nilai yang didasari dengan syariat Islam. Yang fatara yafturu artinya makan. Jadi kalau kita disambungkan kata Idul Fitri dari Id dan Fitri dalam makna yang pertama, Fitri yaitu fatara yafturu atau makan, berarti bisa bermakna Idul Fitri yaitu makan, asal makan kembali makan. Kenapa demikian bermakna makan kembali? Karena dalam bulan Ramadan 30 hari kita menahan makan, menahan minum, menahan segala yang membatalkan puasa, khususnya makan dan minum. Dan hari itu kita menjumpai momen yaitu Idul Fitri, yaitu makan kembali. Dalam pagi-pagi sebelum melaksanakan sholat Id, kita disunahkan dalam Idul Fitri, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu makan. Dan itu mengandung sunnah teman-teman. Jadi jangan lewatkan kesempatan tersebut. Sudah makan, menang ganjaran pula. Masya Allah. Dan kembali ke topik kita yaitu mudik teman-teman, atau tadi yang bermakna ma'id, tempat kembali atau mudik. Nah, bagaimana teman-teman kita menyikapi kondisi yang sekarang? Bagaimana kita menyikapi
kondisi mudik dalam kondisi sekarang, yaitu dengan adanya atau sedang merebaknya wabah virus atau COVID-19 atau yang sering disebut dengan corona. Teman-teman, kita selaku orang beriman jangan sekali-kali kita patah semangat untuk memutuskan silaturahmi. Dengan tidak kembali pun kita bisa berkesempatan dengan cara apapun. Salah satunya yaitu bisa menggunakan lewat media sosial, bisa memakai HP atau alat lainnya untuk mengabari orang-orang yang ada di kampung halaman. Oleh karena itu teman-teman, saya menghimbau kepada pemudik supaya untuk tidak mudik tahun sekarang, menyikapi kondisi yang sedang kita hadapi sekarang. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita semua berdoa semoga virus ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dalam kesempatan Idul Fitri Allah sudah mengangkatnya, amin ya Allah. Jadi apa hikmahnya teman-teman tidak diadakannya mudik atau kembali ke kampung halaman sekarang dalam kondisi seperti ini? Yaitu salah satunya teman-teman, kita bisa bermuhasabah diri, introspeksi diri untuk tidak tertekan dengan namanya mudik, karena bisa kita bayangkan, karena bukan hanya mudik di dunia teman-teman, ternyata mudik yang sebenarnya adalah mudik di akhirat, yaitu menuju ke zat yang telah menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita tingkatkan ibadah kita, khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan. Kita tegakkan malam Lailatul Qadar, tegakkan ibadah-ibadah, maksimalkan semaksimal mungkin untuk bekal kita menuju mudik ke zat yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi saya pribadi akan menyampaikan sedikit nasihat untuk para perantau, supaya teman-teman semua tahun ini mohon sekali untuk di rumah saja atau tidak melaksanakan mudik. Nah, bisa dipahami semua teman-teman sampai sekarang? Alhamdulillah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini dalam pertemuan ini dalam Ramadan 1941 Hijriah ini. Semoga semua ibadah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk mudik yang sebenarnya, yaitu kepada zat yang telah menciptakan kita, Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Untuk Idul Fitri yang sekarang atau Ramadan sekarang, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dari Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, mengucapkan selamat merayakan Hari Idul Fitri 1441 Hijriah. Sekian ceramah saya yang bisa saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.